harus semangat dan bersukacita. Ya, adik-adik, kita bertemu kembali dengan Kak Yosafat. Kali ini kita mau memuji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, dan tentu saja bukan hanya kita mendengarkan, bukan hanya kita membaca firman, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan dan terlebih berbuah. Ya, oke, adik-adik semua, pagi yang indah ini kita mau sama-sama mempersiapkan diri, kita mau menyembah Tuhan. Kalian sudah mandi semua kan, adik-adik semua? Oh, tentu saja ya, sudah mandi, sudah sarapan ya. Kita mau memuji Tuhan ya. Oke, dengan bersukacita semua ya, dengan senyum yang lebar tentu saja ya. Oke, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan ya. Ayo adik-adik semua, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Dan kita mau memuji, segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari pujikan segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hatiku bagimu. Karena cintamu Tuhan, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali katakan, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Haleluya. Sembah Tuhan. Mari adik-adik semua, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan dan mengagungkan Dia, Yesus Sang Raja. Segala pujian hormat, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur, Yesus, terima kasih.
fokuskan kita kepada Tuhan. Dan adik-adik semua yang ada di rumah, ya, saat ini kita tetap memuliakan Dia, menyembah Dia Sang Raja, menyembah Dia Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cinta-Mu, cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, jika pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Kami boleh bangun pagi, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, bahwa kasih-Mu itu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mulai memuji dengan bersorak-sorai ya. Adik-adik semua, kalau kita tema kita pada bulan ini adalah Renewal of Love ya. Pembaharuan kasih. Mari kita sama-sama mengasihi dari kakak kita, adik kita, orang tua kita ya, dari semua. Kita mau memuji Tuhan, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo lihat kiri kananmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan bersorak-sorai adik-adik semua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Adik-adik semua pasti suka ya kalau kita saling mengasihi, orang tua mengasihi
adik-adik semua di rumah ya, tentu saja ya kalian sangat bersuka cita. Papa mamaku sangat mengasihi aku. Buktinya apa? Oh, kalau misalnya ketika aku lapar ya, ketika lapar adik-adik semua pasti diberi makan ya toh, sama mama, papa ya kan. Pa atau ma minta uang untuk beli apa? Untuk beli KFC misalnya ya, pasti dikasih ya. Tetapi jangan tiap hari ya. Ya kalau kita minta ya kan pasti dikasih, apalagi Bapa kita yang di surga terlebih mengasihi kita sebagai anaknya ya. Sebagai anak pilihan, kita bangga ya adik-adik semua. Oke, di bulan ini biarlah pembaharuan kasih itu ada di dalam keluarga kita. Haleluya. Ayo adik-adik semua, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, semua lipat tangan, kita nyatakan bahwa kasih Yesus itu sungguh indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidup. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya, dan kami berbuah-buah indah di pemandangan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami ya Tuhan Yesus murid yang setia, anak-anak yang setia kepadamu Tuhan. Dan kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kakak sangat senang sekali pagi hari yang indah ini kita bisa ketemu lagi adik-adik ya.
Kakak berharap adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena sukacita kita salah satunya adalah mendengarkan firman yang akan menguatkan kita, memberikan sukacita, memberikan pengharapan yang baru, mendapatkan nasihat yang baru, yang semuanya itu berasal dari firman Tuhan. Baik, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Ayo, yang belum siap Alkitabnya silahkan diambil dulu ya. Kakak tunggu ya. Baik, kalau sudah siap, masih tentang tema gereja kita, yaitu Renewal of Love atau pembaharuan kasih. Namun pada pagi hari ini kakak mengkhususkan kita semua belajar lagi untuk memperbaharui kasih kita kepada orang tua. Kenapa? Karena kakak merasakan ya, dan kakak sering melihat juga, mendengarkan berita baik di televisi, di sosial media maupun di sekitar kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Banyak sekali anak-anak yang cuek sekali kepada orang tuanya. Dan mulai banyak juga anak-anak yang nggak mau dengar-dengaran kepada orang tuanya. Dan hal itu sesuatu yang tidak baik, karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua kita. Baik, kita mau baca dulu ya adik ya. Sumbernya semua berasal dari firman Tuhan. Baik, pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua kita baca lagi firman Tuhan, satu ayat saja yang kembali mengingatkan kita akan perintah Tuhan untuk kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Ya, ayatnya kakak ambil dari 2 Matius 3 ayat yang kedua. Kakak ulangi ya. 2 Matius pasal ketiga ayat yang kedua. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, kakak mau garis bawahin yang bunyinya seperti ini. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Siapakah yang dimaksud dengan mereka pada firman Tuhan ini? Semuanya itu merujuk kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mana? Anak-anak Tuhan yang tidak menghargai orang tuanya. Anak-anak Tuhan yang tidak tahu berterima kasih pada orang tuanya. Mungkin dalam pikiran kita ya adik-adik ya, saya kan masih kecil kak, gimana caranya mau berterima kasih kepada orang tua? Kan aku belum punya uang untuk kasih ke mama. Kan aku belum punya uang untuk beli hadiah buat papaku atau buat mamaku, buat omaku, nenekku, opungku gitu ya, bundaku, yang penting apapun sebutan kita kepada orang tua kita. Kita mungkin berpikir, aku kan anak kecil yang belum bisa memberikan apa-apa sebagai bukti atau ungkapan terima kasih. Namun firman Tuhan ini ditujukan kepada semua orang, baik kecil, remaja, dewasa, maupun pada orang tua juga. Ya adik-adik ya, Tuhan mau kita memperbaharui lagi kasih kita kepada orang tua. Ya, kakak mau cerita sedikit ya tentang kisah sebatang pohon apel. Kakak sudah membaca cerita ini jauh lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan setiap kali mengingat kisah ini, kakak tuh menjadi terkesan gitu ya. Terkesannya kenapa? Karena pada saat membaca firman kisah ini, pada saat pertama kali kakak baca dulu, itu tuh membuat kakak menjadi merasa ditegur gitu ya, tersentuh, dan kakak ingin menceritakan kisah ini lagi kepada adik-adik. Ceritanya begini. Ada sebatang pohon apel yang besar, yang rindang sekali dahannya,
banyak sekali buahnya, berteman dengan seorang anak kecil, anak laki-laki yang kecil. Setiap hari anak kecil ini bermain dengan pohon apel ini. Pada saat dia bermain, dia kadang manjat sampai dahannya tertinggi, lalu dia akan memetik buah-buahnya, memakannya dengan sukacita. Setiap kali dia bermain dengan pohon apel ini dengan sukacita, adik-adik ya. Lalu setelah dia mulai besar, dia mulai melupakan pohon apel ini. Dia meninggalkan pohon apel ini dan kembali pada saat usianya sudah mulai besar. Melihat ini, pohon apel ini sangat senang karena dia merasa kehilangan selama ini. Pada saat anak kecil ini tidak pernah datang mengunjunginya, bermain dengannya, berbagi cerita dengannya, lalu dia kegirangan ya, lalu dia katakan, "Hai sahabatku, lama sekali kita gak ketemu, kamu kemana aja?" Lalu anak kecil ini bilang, "Pohon apel, aku kan sudah bukan anak kecil lagi yang bisa manjat-manjat pohonmu, lalu makan buahmu. Saat ini aku memerlukan mainan yang bisa aku pakai untuk bermain di sela-sela kegiatanku." Lalu pohon apel bilang begini, "Sahabatku, aku kan gak punya uang untuk belikan kamu mainan, tapi kamu bisa mengambil buah-buahku, lalu kamu menjualnya dan membelikan mainan sesuai dengan yang kamu butuhkan." Anak kecil ini sangat sukacita ya, anak laki-laki ini lalu memetik buah-buahnya pohon apel ini, menjualnya lalu memberikan mainan. Setelah itu dia hilang, gak pernah kembali lagi kepada pohon apel untuk berapa lama. Si pohon apel merasa sangat sedih karena dia kehilangan sahabatnya. Lalu suatu waktu tiba-tiba anak laki-laki yang ini, yang kecil ini sudah menjadi dewasa, mendatangi dia lagi lalu katakan begini, "Hai pohon apel, sahabatku, dia sudah gak kecil lagi adik-adik ya, karena sudah berapa tahun gitu ya." Si pohon apel ini dengan sukacita, senang banget gitu, temennya yang diharapkan datang beberapa waktu akhirnya datang gitu ya. Lalu dia katakan, "Aku sangat bersukacita karena kamu mengunjungiku. Aku sangat kehilangan pada saat kamu melupakanku. Ayo bermainlah denganku." Lalu si anak laki-laki ini bilang, "Pohon apel, aku ini kan bukan anak kecil lagi yang bisa main-main dengan pohon apel gitu ya. Aku sudah gak butuh manjat-manjat karena saat ini aku sudah dewasa. Tapi saat ini aku memerlukan rumah untuk tempat tinggal dan berusaha." Seperti itu ya adik-adik ya. Lalu si pohon apel bilang, "Sahabatku, saat ini kan aku gak punya uang untuk memberikan kamu rumah. Tapi kamu bisa menebang cabang-cabang pohonku, dahan-dahanku, kamu jual, lalu kamu bisa membeli sebuah rumah untuk kamu tempati." Si anak laki-laki ini sangat sukacita karena mendapatkan pemberian lagi dari sahabatnya ini. Dengan sukacita dia tebang-tebang itu dahan-dahannya pohon apel, lalu menjualnya dan membelikan sebuah rumah untuknya. Pohon apel juga merasa sukacita karena bisa membantu si anak laki-laki ini mendapatkan rumah seperti yang dia inginkan. Lalu seperti yang kembali terjadi, anak laki-laki ini kembali hilang untuk beberapa waktu lamanya dan pohon apel ini sangat sedih karena dia merasa kehilangan sahabat, teman, tempat dia berbagi. Kemudian beberapa tahun lagi datang lagi lah anak laki-laki ini pada pohon apel. Saat datang ini dia sudah bukan seorang pemuda lagi, tapi dia sudah mulai tua. Si pohon apel tetap sukacita menyambut anak laki-laki ini. Lalu dia bilang, "Hai sahabatku, ayo bermainlah denganku." Lalu si laki-laki ini katakan apa? "Pohon apel, aku sudah gak punya tenaga untuk manjat-manjat pohonmu. Aku sudah tua. Aku gak punya waktu lagi untuk main-main denganmu. Aku sudah bosan. Aku mau refreshing. Aku mau berlayar ke tempat yang jauh karena aku mau istirahat." Lalu si pohon apel bilang, "Sahabatku, kamu kan tahu ya, sejak dahan-dahanku dipotong, buahku menjadi berkurang. Daun-daunku juga menjadi berkurang.
Saat ini yang aku punya hanya batang pohon ini saja. Tapi jika kamu mau, tebanglah batang pohonku ini. Kamu bisa membuatnya menjadi sebuah kapal atau perahu untuk kamu gunakan berlayar ke tempat yang jauh. Dengan rela dan suka hati ya, maksudnya dengan ketulusan hati, pohon apel ini memberikan apa yang dia bisa berikan kepada sahabatnya ini. Lalu yang bapak-bapak ini ya, karena sudah besar ya, adik-adiknya sudah tua juga, menebang pohon ini, lalu dia membuatnya menjadi sebuah kapal yang bisa dipakai untuk berlayar. Lalu dia gunakanlah kapal ini untuk berlayar ke tempat yang jauh. Seperti itu. Dan ternyata beberapa tahun kemudian dia pun kembali lagi dengan keadaan yang sudah renta. Dia katakan, sahabatku pohon apel, saat ini usiaku sudah tua. Aku nggak punya tenaga lagi untuk main. Aku hanya butuh tempat untuk beristirahat. Lalu pohon apel katakan, sahabatku, aku udah gak punya cabang dan daun untuk tempat berteduh. Batangku pun sudah tidak ada yang bisa dijadikan kamu bersandar. Namun aku masih punya akar-akar yang bisa untuk tempatmu beristirahat. Mari sini beristirahatlah denganku. Kamu akan merasakan kenyamanan, keamanan pada saat istirahat di akar-akar pohonku gitu ya. Karena pohon ini sudah nggak punya batang, cabangnya sudah habis, buahnya apa lagi, daunnya pun tentu nggak ada lagi adik-adik ya, karena batangnya udah ditebang gitu ya. Namun dengan kerelaan hatinya, dengan kasihnya, dia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Pohon apel dan anak laki-laki ini menganalogikan tentang kehidupan seorang anak dan orang tuanya. Pohon apel sebagai orang tua dan anak laki-laki ini sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Kita bisa merasakan ya, bagaimana rela hatinya, bagaimana rela berkorbannya sebatang pohon apel ini untuk seorang sahabatnya. Demikian juga yang kita terima dari orang tua kita, adik-adik ya. Adik-adik bisa merasakan kan kasih orang tuanya? Pada saat adik-adik masih dalam kandungan mamanya rela capek untuk membawa adik-adik selama 9 bulan lebih di dalam kandungan mama. Mamanya gak akan pernah mengeluh, sakit, capek gitu ya. Berat banget loh adik-adik. Coba adik-adik disuruh bawa apa ya, tas sekolah aja pasti ada yang ngedumel ya. Mak, bawakan mama, tasku ini berat. Atau misalkan Joshua, ambilkan mama apa gitu. Joshua bilang, berat banget. Padahal mungkin itu bebannya nggak sampai sekilo gitu ya, atau 2 kilo. Kalau mama kita bawa kita di dalam perutnya itu ya, dalam kandungannya itu, adik-adik pernah lihat gak? Kalau ada seorang mama yang sedang mengandung, itu beratnya lumayan loh adik-adik. Kalau adik-adik ada yang lahir beratnya 3 kilo, berarti mamanya harus bawa beban yang 2 kali lipat dari itu. Setiap hari selama 9 bulan lebih. Gimana rasanya? Capek nggak? Capek, tapi mamanya nggak pernah mengeluh. Kenapa? Karena mamanya punya harapan bahwa dia akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang cantik, yang cakep ya. Dan itu membuatnya mempunyai pengharapan yang besar, dan dia tidak akan mengeluh karena dia mengharapkan berkat yang dari Tuhan itu menjadi sukacitanya. Setelah dia melahirkan anak-anak, melahirkan kita semua, melahirkan adik-adik semua, mama kembali apa? Merawat mulai dari bayi yang nggak bisa pipis sendiri, yang nggak bisa suapin makan sendiri, yang nggak bisa main sendiri, yang harus digendong kemana-mana, sampai mamanya ke WC pun ikut aja. Mamanya di WC, dia ketok-ketok pintu. Mamanya makan, dia gelendot juga, manjat-manjat juga. Terpaksa mamanya makan sambil gendong-gendong anaknya gitu ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Mungkin saat ini adik-adik ada yang usianya masih 5 tahun,
7 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu bukan masa yang pendek bicara tentang pengorbanan seorang mama. Demikian juga papa. Papa emang diam aja? Enggak dong adik-adik. Papa bekerja mencari nafkah. Mama juga demikian ya. Mama bekerja sepenuh hati untuk membantu perekonomian keluarga. Dan papa mama juga kerjasama untuk membesarkan adik-adik semua, membesarkan anak juga. Apalagi lah adik-adik yang sudah berusia belasan tahun. Kakak pernah melihat ya, seorang anak itu tega dia membentak mamanya. Mamanya panggil, lalu dia sahutnya dengan kasar. Apa sih mama nih? Panggil terus. Capek banget aku nih. Atau kalau pada saat kalian sibuk lagi main game gitu ya, papanya minta tolong apa atau mamanya minta tolong apa, kalian tuh merasa terganggu gitu. Apa sih mama nih? Mamanya panggil sampai lebih dari 3 kali. Dia tuh denger loh, padahal denger dia dek, tapi dia nggak mau nyahutin, pernah nggak denger aja supaya mama nggak suruh-suruh aku ngapa-ngapain. Mungkin dalam hati begitu. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita kembali untuk kita belajar mengasihi orang tua kita. Tidak harus dengan memberi sesuatu yang membuat dia merasa sukacita, namun dengan sikap yang baik, tutur kata yang lemah lembut, itu menjadi suatu penghormatan, penghargaan kepada orang tua kita. Adik-adik, kakak juga belajar ya, kakak juga nggak merasa kalau kakak ini seorang anak yang baik kepada orang tua. Kadang kakak merasa juga kalau kakak tidak memberikan perhatian yang cukup kepada orang tua, terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, sehingga kadang nggak hanya seminggu, sebulan, bahkan beberapa bulan kadang kakak nggak telepon orang tua. Dan itu mungkin sesuatu yang tidak baik pastinya, apalagi lah kalau kalian yang tinggal bersama-sama dengan orang tua, berikanlah sikap yang baik, yang menyenangkan hati mama papa, atau menyenangkan hati oma, atau menyenangkan hati nenek, atau siapapun orang yang lebih tua dari kita. Karena hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Karena itu kita baca lagi ya firman Tuhan kali ini. Kita kembali baca yang 2 Timotius 3 pasal kedua, bagian B sekalian. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Hal ini kiranya tidak terjadi pada kita semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja kita. Demikian juga anak yang lain yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita adik-adik ya, buat adik-adik yang kecil, balita, remaja, kakak juga sebagai anak, kita semakin mengasihi orang tua kita. Kalaupun kita belum bisa memberikan apa-apa, setidaknya kita berikan kasih kita melalui tutur kata yang sopan, dengar-dengaran gitu ya. Lalu kita berbuat sesuatu yang membantu kerja orang tua dari hal-hal yang kecil. Misalkan bangun tidur jangan langsung main game, rapiin dong tempat tidurnya. Setelah itu jangan tinggal duduk manis, minta makan, mak makan mak, nggak baik. Karena mamanya apa? Perlu proses dong nyiapin makan pagi itu ya adik-adik ya. Mamanya harus masak dulu, sambil mamanya nyiapin bersih-bersihkan rumah, mamanya harus banyak sekali. Kakak juga merasakan kayak setrikaan gitu ya pagi-pagi itu, sambil masak air, nyuci, sambil juga menyiapkan untuk berangkat kerja gitu ya. Jadi itu semua perlu proses yang membutuhkan pertolongan adik-adik semua. Ya, siapa yang hari ini terjadi dalam hatinya untuk lebih mengasihi orang tuanya, silahkan angkat tangan. Kakak juga termasuk satunya. Ya adik-adik ya, baik, Tuhan akan memampukan kita melakukan firman Tuhan jika kita sungguh-sungguh mau berubah gitu ya, mau lebih baik dan lebih mengasihi orang tua kita. Setuju adik? Puji Tuhan. Ya, mungkin firman hari ini kakak sudahi demikian dulu. Seperti biasa, kakak akan berikan apresiasi buat adik-adik yang setia mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kakak akan berikan kuis ya. Kuisnya ini kakak ingin adik-adik tuh melakukan suatu tindakan
sebagai bukti mengasihi orang tua. Nggak usah panjang-panjang, boleh foto, boleh video gitu ya. Tapi apa yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk mendapatkan hadiah loh adik-adik ya, tapi memang dari hati kalian sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada orang tuamu. Caranya boleh apa aja lah yang bisa kalian pikirkan. Membantu orang tua misalnya, atau juga mengucapkan terima kasih mama sudah merawat saya dari bayi, dari saya dalam kandungan sampai usia sekarang, atau apa saja. Boleh kalian berkreasi sekreativitas mungkin untuk menyatakan kasihmu pada orang tuamu. Dah, kakak tunggu sampai dengan jam 5 sore deh. Jadi waktunya panjang ya. Sampai jam 5 sore silakan bikin video atau foto atau rekaman apalah, dalam bentuk apapun kakak terima. Atau boleh puisi juga. Boleh itu puisi buat mama atau siapapun, kalian tulislah dengan kreativitas kalian masing-masing adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik semua ini adalah anak-anak yang kreatif, anak-anak yang berkati Tuhan dengan segala macam kebaikan, dan itu juga menjadi bukti bahwa kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik adik-adik, kakak tunggu sampai jam 5 sore 3 orang yang mengirimkan, atau boleh lebih deh, kakak kasih apresiasi juga. Yang penting nggak lebih dari jam 5 sore ya, supaya kakak bisa sempat untuk mengoreksi. Silakan kirim ke WA kakak, dan kakak akan sediakan hadiah yang pasti sehat ya buat adik-adik semua. Terima kasih atas perhatian adik semua. Terima kasih buat kesetiaannya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih juga untuk setiap adik-adik yang sungguh-sungguh mau melakukan firman ini dalam kehidupannya hari-hari. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa agar apa yang telah dengarkan saat ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala, ambil sikap berdoa yang baik dengan sungguh-sungguh kita berdoa pada Tuhan Yesus. Kita pimpin doa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang merasa bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk ditegur, untuk perbaharui kasih-Nya melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan keterbatasan. Kami adalah anak-anak yang perlu pengajaran firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari kami anak-anak yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk diubahkan dengan firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui tindakan kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi orang yang lebih tua, mengasihi orang lebih dewasa dari usia kami. Tuhan, inilah permohonan kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan masa depan yang baik saat kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Kami rindu Bapa, setiap hari kami perbaharui dengan firman-Mu, dengan kasih Tuhan, sehingga setiap hari hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kakak serahkan kembali kepada Kak Yosafat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Shalom. Nah, adik-adik semua, tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak bagaimana ya? Kalian harus ya melakukan firman itu, bahwa renewal of love ya, pembaruan kasih harus ada di dalam kehidupan kalian adik-adik semua ya. Dan pagi yang indah ini kita sama-sama mau mengakhiri ibadah kita ya. Kita mau bangkit berdiri, kita pujikan bahwa hidupku ini menggenapi firman Tuhan. Haleluya.
Ayo sama-sama adik-adik semua yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya Tuhan. Memberkati kedua orang tua mereka. Berkati mereka dalam kesehatan, terutama ya Bapakku yang maha baik. Berikanlah mereka hikmat, akal budi, keberhasilan, kesuksesan di dalam sekolah mereka. Kami percaya Engkau pasti membedakan orang-orang yang mengenal dengan Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan orang-orang yang setia dengan yang tidak setia. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersukacita pada hari ini sebab kami telah memperoleh firman-Mu Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku akan firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam adik-adik semua, sampai ketemu minggu depan di channel YouTube yang sama. Oke, dah. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggu ya, meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.